Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas hari ini adalah yang pertama yaitu pengertian karakteristik IPS, yang kedua karakteristik IPS, yang ketiga yaitu model pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama yaitu pengertian karakteristik IPS. Karakteristik pembelajaran IPS merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak dan berkepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisa, serta menelaah kehidupan nyata yang dihadapinya. Oleh karena itu, para pendidik dituntut untuk mampu merangsang dan merencanakan pembelajaran IPS sedemikian rupa melalui pemahaman konsep dengan memperhatikan prinsip dan karakteristik IPS itu sendiri sehingga tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran IPS. Ada 3 aspek dalam karakteristik pembelajaran IPS ini. Yang pertama, aspek tujuan. Karakteristik pembelajaran IPS yang dilihat dari aspek tujuan cenderung mengarah pada pemberdayaan intelektual siswa. Yang kedua yaitu aspek materi. Kajian bidang studi IPS mencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, dan ekonomi pemerintahan. Yang ketiga yaitu aspek pendekatan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran IPS bersifat praktik di masyarakat, keluarga, dan antar teman di sekolah. Aspek yang ditonjolkan pun dalam pendekatan ini adalah aspek perilaku dan sikap sosial. Selanjutnya yaitu model pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama yaitu model pencapaian konsep. Dengan meningkatkan penguasaan konsep, diharapkan siswa dapat mudah memahami konsep-konsep IPS yang sekaligus dapat diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada model berpikir induktif, mendorong peserta didik dalam menemukan dan mengorganisasikan informasi sehingga peserta didik dapat aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik akan meningkat dan bertahan lama. Yang ketiga, ada model investigasi kelompok. Model ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Yang keempat, ada model memorisasi. Model memorisasi diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa menyerap dan mengintegrasikan informasi sehingga siswa dapat mengingat informasi yang telah diterima dan dapat diingat kembali pada saat diperlukan. Yang kelima, ada model bermain peran. Model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita yang sederhana. Yang keenam, ada model jurisprudensi. Model ini bermanfaat untuk melatih siswa agar dapat menerima dan menghargai sikap terhadap orang lain walaupun bertentangan dengan dirinya dan mengakui kebenaran sikap yang diambil oleh orang lain terhadap suatu isu sosial tertentu. Yang terakhir ada model inquiry. Model inquiry dapat mengembangkan bakat. Pendekatan inquiry dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar dengan menghafal. Dan pendekatan inquiry memberikan waktu pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi yang telah didapatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.